Hari Sabtu kita telah melihat beberapa pasal dari kitab Yesaya. Tapi kita tahu bahwa Yesaya adalah nubuatan Nabi besar yang berbicara tentang kehancuran Israel. Memang ada beberapa yang tersisa. Pasal 10 ayat yang ke-20 kemarin kita telah baca. Pada waktu itu sisa orang Israel. Memang ada yang tersisa. Tetapi yang tidak catatannya bersandar kepada yang mengalahkan, tetapi bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus. Beruntung masih ada sisa Israel. Kata sisa berarti tidak banyak, tetapi ada. Dan kita bersyukur bahwa yang sisa itu tidak dibuang. Amin. Yang sisa itu tidak dibuang. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes pasal yang ke-6, ketika 5.000 kepala keluarga makan dan kenyang, masih ada 12 bakul sisanya. Murid-murid berkata, untuk apa lagi kita kumpulkan? Semua sudah kenyang. Mereka lupa bahwa sisa yang tadi adalah sisa dari mujizat Allah. 5 roti dan 2 ikan itu mustahil dapat mengenyangkan 25.000 orang. Sangat mustahil. Mereka lupa bahwa dari mana makanan sebanyak itu hingga semua orang makan dan kenyang. Catatannya mereka makan kenyang. Kalau kita pikirkan, apakah kita dapat kenyang dengan 1 gigit roti? Nggak mungkin. Mungkin 2 helai roti tawar itu pun belum kenyang. Katakanlah 2 helai dikalikan 5.000 helai roti. Harus ada bagi 25.000 orang. Yang ada cuma 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Sehingga ketika murid-murid berkata, semua sudah kenyang, untuk apa lagi kita harus mengumpulkan? Masih ingat kita ketika mereka berkata, untuk apa kita sibuk memikirkan makanan untuk mereka? Suruh saja mereka pulang. Yesus berkata, bukan disuruh pulang. Kamu harus memberi mereka makan. Tapi Yesus memperhatikan sisa yang masih ada. Kumpulkan sisanya. Kumpulkan sisanya. Lalu mereka kumpulkan ada 12 bakul roti. Karena itu adalah hasil mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Jujur harus kita akui, hari ini kita ada sebagaimana kita ada,
itu karena mujizat Allah. Amin. Itu karena mujizat Allah. Bukan hebatnya kita menjaga diri. Bukan hebatnya kita menjaga kesehatan. Bukan hebatnya kita dengan semua suplemen yang ada di meja setiap hari kita konsumsi sehingga kita dapatkan satu kesehatan yang prima. Tidak. Suplemen itu hanya merupakan penunjang, pembantu kecil dalam kesehatan kita. Dalam suratan Petrus yang pertama, 1 Petrus. Satu Petrus pasal yang keempat, ayat yang kedua, 1 Petrus 4 ayat 2, bersama kita baca, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut dikumpulkan sisanya, saudara. Jadi Yesus itu konsekuen dengan ucapannya. Konsekuen. Murid-murid berkata, biarkan saja. Tadi ketika belum ada roti, suruh mereka pulang. Sekarang sudah ada roti, biarkan saja sisanya. Yesus berkata tidak, kumpulkan sisanya. Karena sisa merupakan bukti. Amin. Sisa merupakan bukti bahwa ada karya Allah dalam pengadaan 5.000 kepala keluarga kenyang. Bukti, sisa adalah bukti nyata. Saudara dan saya tidak bisa membohongi diri bahwa keberadaan kita karena anugerah Allah. Itu sebabnya mengapa sisa itu dikumpulkan. Betapa bersyukur kita. Sangat berharga, kata Tuhan, tidak, kumpulkan sisanya. Lalu catatan di dalam suratan 1 Petrus, sisa yang ada jangan kamu pakai untuk menurut keinginan manusia lagi, tetapi menurut kehendak Allah. Tidak merupakan kesempatan yang tersedia menuruti kehendak manusia. Sudah cukup. Ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk menurut kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sudah cukup waktu. Itu sebabnya kembali ke Yesaya 10, tetapi waktu itu sisa orang Israel yang terluput di antara kaum keturunan Yakub, ayat 20, tidak lagi bersandar kepada manusia, tapi bersandar kepada Allah. Mengapa dibiarkan menjadi sisa? Kenapa ada sisa yang masih tersimpan? Karena orang-orang yang tersisa itu adalah orang-orang yang bersandar. Jadi yang lain, sekian banyak orang Israel, tidak ada yang mengandalkan Allah. Buktinya,
Yesaya 31. Celakalah orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, mengandalkan kuda, percaya kepada kereta, kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, dan tidak memandang kepada yang Maha Kudus, dan tidak mencari Tuhan. Orang-orang yang demikian habis, dibinasakan. Yang tersisa adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Pasal 10 tadi, yaitu orang yang mencari Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak salah kalau saudara ditarik, didorong untuk mengandalkan Tuhan. Tidak salah. Tidak salah ketika saudara diajak, ayo dong beribadah, beribadah. Kemarin tidak ada yang absen. Boleh angkat tangan yang absen kemarin. Benar ya, Ibu Vera. Kemanakah dia? Pak Jonathan juga gak kelihatan ya. Kok ditinggal istrinya? Mengandalkan Tuhan, saudara. Hari ini kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Tidak bisa. Hari ini kita harus tahu di mana istriku, di mana suamiku. Pak Oliton juga tidak ada istrinya kemarin. Mau diabsen ini satu-satu. Sampai di atas saya sambil absen, saudara. Ada sisa yang harus berarti, yang tidak bisa dibiarkan saja. Waktunya bagi kita tidak bermain dalam ibadah. Waktunya bagi kita tidak bertanya, besok masih ada ibadah enggak? Saya datang besok aja. Kita membutuhkan kesepakatan dengan sungguh mencari Allah. Kita punya kesepakatan untuk mengutamakan prioritas hidup kita. Yesaya pasal 11. Ayat yang ke-9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang akan berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Mendapat kiriman YouTube. India bermazmur. Negara yang hampir 90% Hindu. Sapi adalah binatang keramat yang tidak boleh disembelih. Mengagungkan binatang-binatang. Beberapa waktu lalu saya tunjukkan kepada saudara bagaimana orang
membuang di laut patung-patung, masih ingat saudara? Patung-patung Ganesha dibuang semua ke laut. Itu kan patung kepercayaan yang luar biasa. Sesembahan yang diagungkan. Tapi ketika wabah COVID ini melanda India, yang sampai hari ini 9 juta kasus di India. 9 juta. Angka tertinggi di dunia. Tidak ada yang bisa menolong. Ketika melandanya COVID-19 di India, orang menganggap dewa-dewa mereka bisa menolong. Tetapi terbukti mereka tidak dapat pertolongan dari dewa-dewa. Mereka angkat pakai truk. Semua patung-patung mereka dibawa ke sungai Gangga, sungai yang tersuci. Dan mereka lemparkan semua. Ternyata kamu tidak bisa menolong kami. Timbul satu pemikiran, itu tidak stop sampai di situ. Gelombang pertobatan luar biasa di India. Orang mulai mencari, apa sih, siapa sih yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa menolong saya? Akan terbukti hanya satu kata yang selalu dikatakan oleh Allah. Supaya orang tahu, akulah Tuhan. Di seluruh dunia tidak ada lagi yang dapat diandalkan. Gak ada, saudara. Sudah kuno kalau kita masih berkata, yang penting saya punya duit. Sudah kuno kalimat itu. Sudah usang. Karena ternyata uang bukan pertolongan bagi kita. Kita butuh memang. Tapi kita tidak hidup karena uang. Kita hidup karena anugerah Allah. Bumi akan penuh. Bumi loh. Seluruh bumi. Seperti pandemi ini seluruh bumi. Maka kepercayaan, pengenalan akan Allah akan seluruh bumi juga. Mereka akan akui. Mereka akan berkata benar. Seluruh bumi akan penuh pengenalan akan Tuhan. Karena ini sudah membumi, saudara. Bukan lagi pandemi kota atau negeri. Tapi sudah menjadi pandemi seluruh dunia. Itu sudah warning, dimulaikannya semua dengan kata seluruh bumi. Sebelumnya belum ada kan? Pandemi yang mendunia belum ada. Kampung, iya. Provinsi, iya. Ketika wabah ulat, masih ingat ya, di Jawa Timur, diwabahi ulat, semua kota-kota di Jawa Timur. Untung nggak sampai Jakarta. Kita berkata untung masih baik. Lalu rumah-rumah disemprot semua. Hingga ulat-ulat itu mati di tempat. Karena ulat itu bisa terbang. Dan setelah terbang, dia hinggap dan dia bertelur jadi ulat lagi. Begitu terus siklusnya. Masih antar provinsi, masih antar pulau, masih antar negeri satu dengan negeri yang lain. Tapi sekarang COVID-19 tidak antar
besar lagi, tapi sudah mendunia. Jadi kata seluruh bumi, sebab seluruh bumi karena terdapat kesusahan yang sama di seluruh bumi. Pandemi seluruh bumi. Ini belum berakhir. Melandai ya, tapi hilang belum. Amerika naik lagi angkanya. Sudah melandai, naik lagi. Karena mereka musim dingin. Karena mereka musim dingin. Naik lagi. Angka-angkanya mulai naik lagi. Kerumunan Indonesia yang tidak bisa dihindarkan. Jadi pembahasan terus. Karena kerumunan. Kalau di sana karena iklim, karena cuaca udara. Kalau di sini karena kerumunan orang. Bisa dicegah yang kemarin. Nah, ada yang bisa cegah. Polisi pun tidak bisa mencegah. Pembahasan setelah. Tapi kerumunan nggak ada yang bisa mencegah. Diomongin, dibahas. Tapi kenapa pada waktunya tidak bisa mencegah? Seluruh dunia. Bahaya saudara, kalau kita sudah baca di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi, dan ketika kata seluruh bumi mulai diucapkan, maka itu berarti pandemi, keadaan, kondisi yang terjadi di seluruh bumi. Bukan nanti, tapi sekarang. Pasal yang ke-12. Nyanyian keselamatan. Sela-sela kalimat-kalimat hukuman, ada satu pasal yang dituliskan sebagai nyanyian syukur keselamatan. Masih ada sekelompok kecil orang tersisa tadi yang menyanyikan pujian syukur atas keselamatan. Masih ada rupanya. Ingat ketika bumi penuh dengan air bah, ada yang tersisa? Ada yang tersisa? Siapa? Nuh dengan keluarganya. Berapa orang? 8 orang. Bisa jadi sedunia lagi. Tiga anaknya dan 3 menantunya. Begitu nyanyian anak-anak, bukan? Ada 8 orang yang selamat. Ini sisa yang berkembang biak. Lalu menjadi sedunia lagi. Binatang-binatang pun yang haram dan yang tak haram menjadi sedunia lagi. Untuk mengisi dan melanjutkan hidup di muka bumi. Seluruh dunia. Begitu pula kehancuran bumi ketika ada kalimat. Maka seluruh bumi akan belajar pengenalan akan Allah. Yakub. Dengan kalimat ini, maka kita boleh bersyukur. Ibadah kita tidak sia-sia. Karena pengenalan akan Allah Yakub itu hanya ada di dalam rumah Yakub. Rumah Yakub adalah Betel. Bukan? Rumah Yakub. Dia bangunkan
di atas batu tempat dia tuangkan minyak. Kejadian 28. Maka di sini aku akan kembali dan akan mengambil engkau sebagai Tuhan dan Allahku. Maka tempat itu disebut dengan Bet-El. Bet-El. Bet adalah rumah, El adalah Allah, jadi rumah Allah Yakub. Sampai hari ini rumah Allah Yakub adalah tempat kita beribadah. Rumah Allah Yakub itu jelas. Yesaya pasal yang kedua. Dari rumah Allah Yakub akan keluar pengajaran-pengajaran dan berduyun-duyun sekalian bangsa akan datang ke sana. Kita sedang berada di era kekerakan besar terakhir. Dari mana? Dari sisa tadi. Sisa siapa? Orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yang mencari Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Dulu boleh saudara. Dulu boleh kondangan, acara keluarga, kumpul marga, apalagi arisan, apalagi boleh, tapi tidak sekarang. Kenapa kalau saya mau? Nggak apa-apa. Tapi hanya orang yang mencari Tuhan yang selamat. Mau apa kita? Nggak apa-apa. Nggak ibadah pun nggak apa-apa. Itu hak pribadi. Tapi ingat, hanya orang yang mencari Tuhan yang selamat hari-hari ini. Kita boleh ambil sikap hidup. Boleh pilih masing-masing. Tapi saya hanya mengingatkan. Karena firman Allah nggak bisa dibengkokkan menurut kemauan kita. Nggak bisa. Ancam, tidak memberitahu. Karena hanya orang yang mencari Tuhan. Ini bukan saya yang bicara. Ini firman Allah yang bicara. Tidak mengutamakan ibadah. Dan untuk urusan lain kita dapat lakukan. Saudara, risiko besar. Risiko besar. Diizinkan berbagai cara IT yang bisa muncul. Mudah. Bisa dipakai untuk yang benar, bisa dipakai untuk yang tidak benar. Kita bisa melayani perjamuan sakramen pernikahan dengan lintas benua. Indonesia adalah Asia. Australia adalah benua Australia. Antar benua bisa dilaksanakan. IT menolong kita dengan banyak hal. Bisa untuk perkara baik, tapi juga bisa dipergunakan untuk perkara yang jahat. Tetapi sekali lagi, prinsip Alkitab tidak bisa berubah. Kalaupun apa itu bisa dilaksanakan dengan cara apa saja. Tapi prinsip Alkitab tetap Alkitab. Hanya orang yang bersandar kepada Allah Yakub. Rumah Allah Yakub.
beribadah mencari Allahnya Yakub, seolah-olah jadi barometer Allah Yakub. Dan Allah Yakub adalah Yesus sendiri. Pasal 14 hanya sekilas, tidak bisa diterjemahkannya, habis waktu kita. Adalah gambar tentang Lucifer. Yesaya 14 adalah perikop untuk menyatakan, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, ayat 12, putra fajar. Lucifer. Mengapa hancur Babel itu? Wahyu berkata 17, 18, 19, kehancuran Babel, tempatnya Lucifer. Sayangnya Babel yang dimaksud bukan Turki, tapi Babel yang dimaksud adalah dunia. Dunia siap untuk dihancurkan. Karena di dunia inilah tempat kerja, areal kerja, daerah otoritas kerja iblis yang dilemparkan. Ayat 15, sebaliknya ke dunia orang mati engkau akan diturunkan. Engkau yang tadinya mau meninggi, aku hendak naik ke langit, mendirikan tataku, mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas gunung pertemuan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan dan menyamai yang mati. Lucifer, malaikat kepercayaan Allah yang kudeta terhadap Allah, dicampakkan ke dalam dunia orang mati. Engkau akan diturunkan. Bahkan ayat 19, engkau telah terlempar jauh dari kuburmu seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang yang tertikam. Kerja proposal iblis dituliskan. Dan Wahyu 12 berbicara tentang kerja nyata iblis. Ini kalimat proposalnya. Proposalnya Yesaya 14, Yeskiel 28. Itu proposalnya. Kerja nyatanya sekarang. Kan proposal itu mendahului. Silakan buat proposal. Nah, lalu dirangkai di sana. Rencananya apa. Iblis begitu. Proposalnya ini. Kerjanya sekarang. Bahkan Wahyu 12 ayat 12 berkata, dia kerja dengan sangat luar biasa. Karena waktu kerjanya sudah habis. Dia ngoyo karena ada kurikulumnya yang belum terlaksana. Akhir kerjanya belum terlaksana. Waduh, dia ngotot. Iblis berupaya sangat. Nah, kitalah yang jadi tempat kerja yang sadar, bertobatlah. Karena gak ada lagi kesempatan untuk berkata, entar dulu. Sisa yang terakhir. Ayo saudara, ayo bangun. Haleluya. Ayo sadar. Sadar, ini waktu yang tidak bisa dipermainkan. Atau kita mau menyesal selamanya. Kalau engkau mengasihi istrimu, kalau engkau mengasihi suamimu, kalau engkau mengasihi anak-anakmu, sekarang. Jangan tunda. Sekarang. Tidak
Tidak ada. Kalau engkau memang benar-benar mengasihi keluargamu sekarang. Haleluya. Mau ngomong terus ya. Kerja dulu kita. Yuk. Besok lagi Tuhan memberkati kita. Waktu di hidupmu pencobaan datang, jalan Tuhan bukan jalan. Jalanmu, jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depan, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depan, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depan, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Amin, haleluya. Jangan katakan esok, saudara. Jangan katakan masih ada waktu. Jangan katakan saya sibuk hari ini, saya punya urusan hari ini. Tidak ada waktu lagi. Kita berdiri bersama.
Tidak ada kesempatan lagi, tidak ada waktu lagi. Kata seluruh bumi sudah dipergunakan. Kata seluruh bumi sudah mulai terjadi. Tahun 2020 mulai kata seluruh bumi dilaksanakan. Dan itu merupakan sebuah tanda bagi kita. Yesus segera datang. Ketika kata seluruh bumi mulai dilaksanakan, bukan cuma pandemi, bukan cuma kesukaran hidup, bukan cuma kehancuran ekonomi, bukan cuma kebobrokan moral, tapi juga ada kegerakan besar yang terjadi di seluruh bumi, yaitu dari orang-orang tersisa yang mengandalkan Tuhan, yang mencari Tuhan, yang akan nikmati berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Pada Tuhan masa depan, pada Tuhan bersama hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Oh haleluya. Gantungkan masa depan kepadanya. Oh haleluya. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktu. Terima kasih buat firman, mengingatkan, menyadarkan, memberikan jam kehidupan yang hampir habis berputar. Karena Yesus, Engkau segera kembali. Haleluya. Segera siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Tuhan datang, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Amin, haleluya. Tuhan datang, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Terima kasih Bapa, peringatan keras Engkau berikan pagi ini. Ketika Yesus mau datang, sadarkan kami, bangunkan dari tidur kami, segarkan jiwa kami, tidak berlambat-lambat mencari alasan apapun, tapi Tuhan tolong kami, agar kami bangun. Kami tahu waktu mana kami hidup sekarang. Kami tahu apa yang harus kami lakukan sekarang. Haleluya. Tidak ada alasan bagi kami untuk menunda segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kami. Berkatilah kami hari ini. Dan kami percaya tangan Allah menyertai kami bersama. Terima kasih Tuhan. Sebuah permintaan doa. Ibu dari keluarga Sindu di Batam membutuhkan uluran tangan Allah, minta pertolongan Allah. Engkau jamah dan Engkau tolong. Kiranya tangan Allah ajaib menjadi pertolongan bagi kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan semua tidak boleh berkata